semuanya, balik lagi di Explore Kimia. Mari belajar kimia. Pada hari ini kita akan belajar tentang garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, pada part pertama untuk video ini kita akan belajar tentang sifat garamnya dan reaksi hidrolisis. Jika garam yang berasal dari asam lemah dengan basa lemah dilarutkan dalam air, garam ini akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah, anion yang berasal dari asam lemah. Garam ini dapat bersifat asam, basa, atau netral tergantung dari kekuatan relatif asam dan basanya. Kekuatan asam dan basa bersangkutan ditunjukkan oleh nilai Ka atau tetapan ionisasi asam lemah dan nilai Kb tetapan ionisasi basa lemah. Di sini ada 3 contoh dari garam yang berasal dari asam lemah dengan basa lemah. Setelah bereaksi dengan air, garam-garam ini akan terbentuk ion-ionnya, kation dan anionnya. Nah, tips di samping ini jangan sampai lupa ya, ion sisa asam kuat dengan ion sisa basa kuat. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman yang mana ion asam lemah dan mana ion basa lemah. Mohon diperhatikan, dijeda dulu videonya. Ingat, hanya komponen garam yang lemah dapat mengalami hidrolisis. Nah, reaksi hidrolisis untuk garam Al2S3 di sini terjadi ionisasi karena dilarutkan di dalam air, yaitu ion Al plus 3 dengan ion S-2. Nah, ion Al plus 3 ini bereaksi dengan air dan ion S-2 ini juga bereaksi dengan air membentuk asamnya kembali dan Al juga membentuk basanya kembali yaitu basa lemah. Kalau tadi AS-2 itu membentuk asamnya kembali yaitu asam lemah. Artinya keduanya terhidrolisis karena bereaksi dan membentuk asam dan basanya kembali. Nah, setelah disetarakan, di sini yang untuk ion S-2 disetarakan ya. Jumlah atom kanan dan atom kiri harus sama. Dan jumlah ionnya juga sama ya. Nah, karena kedua komponen dari garam ini mengalami hidrolisis, berarti garam Al2S3 itu mengalami hidrolisis total, betul, atau disebutnya biasa hidrolisis sempurna. Di sini ada contoh lain untuk garam dari asam lemah dengan basa lemah yaitu CH3COO 3 kali Fe. Di sini akan terbentuk ion CH3COO- dengan Fe plus 3. Karena keduanya itu berasal dari ion asam lemah dan basa lemah, nah ion CH3COO- ini akan bereaksi dengan air membentuk asam lemahnya yaitu CH3COH dan ion Fe plus 3 bereaksi dengan air membentuk basa lemahnya yaitu FeOH 3 kali. Kedua reaksi ini setelah bereaksi artinya sama-sama terhidrolisis, betul. Nah, disetarakan dulu ya teman-teman. Jangan lupa disetarakan atom kanan dan atom kiri sama, muatan kanan dan muatan kiri sama. Yes. Nah, berdasarkan reaksi hidrolisis di atas ini, kalian bisa tahu terjadi komponen garam dari CH3COO3Fe itu dua-duanya itu mengalami hidrolisis. Berarti garam ini mengalami hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Mari simak peta konsep berikut ini. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Komponen garam yang berasal dari asam lemah akan terhidrolisis. Dan juga begitu pada komponen garam berasal dari basa lemah juga terhidrolisis. Karena kedua komponen garam ini mengalami hidrolisis, garam ini mengalami hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Lalu bagaimana sifat garamnya? Nah, sifat garamnya tergantung pada nilai Ka dan nilai Kb. Ini peta konsep lanjutan dari peta konsep sebelumnya ya, teman-teman. Mari kita perhatikan. Terdapat 3 kondisi di sini. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka garam ini bersifat asam. Jika Ka mendekati nilai Kb atau sama dengan Kb, itu makanya si garamnya bersifat netral. Jika Ka lebih kecil dari Kb, itu maka garamnya bersifat basa. Jadi garam dari asam lemah dengan basa lemah itu sifatnya tergantung nilai Ka dan Kb.
Mari simak pembahasan soal berikut ini. Tentukan senyawa garam di bawah ini yang dapat mengalami hidrolisis total. Nah, ini hafalan kita yaitu sisa asam kuat dan ion sisa basa kuat. Nah, ini digunakan untuk mengidentifikasi garam. Manakah garam yang berasal dari asam kuat, asam lemah? Nah, kalian hanya perlu ngafalin asam kuat dengan basa kuat. Berarti selain itu adalah asam lemah dan selain itu juga adalah basa lemah. Garam yang mengalami hidrolisis total berarti garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, mari kita identifikasi di sini. Ternyata ada garam NH4 2 kali S. Dia terionisasi itu ternyata berasal dari ion sisa basa lemah dengan ion sisa asam lemah. Nah, di sini ada beberapa garam juga. Kita identifikasi K2SO4 itu berasal dari ion sisa basa kuat dengan ion sisa asam kuat. NH4Cl itu ion sisa basa lemah dengan ion sisa asam lemah. CH3COONA itu ion sisa asam lemah dengan ion sisa basa kuat. Tentukan senyawa garam di bawah ini yang dapat mengalami hidrolisis total. Berarti garam yang mengalami hidrolisis total adalah NH4 2 kali S dengan NH4Cn.